Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini kita akan bahas tentang tragedi Kanjuruhan. Yang pertama jelas saya ingin menyampaikan berduka cita buat siapapun yang jadi korban. Terus terang saya bingung mengungkapkan apa yang saya rasakan. Rasanya sedih, kecewa, tapi marah juga, malu, campur aduk pokoknya. Jadi di video ini saya ingin memberikan sisi pandang dari perspektif spiritualitas menurut kacamata saya, bahwa kejadian ini kan susah dipercaya karena ini bukan tawuran antar supporter, ini adalah murni keteledoran. Dan di sini saya ingin memberikan wawasan perbedaan ya antara olahraga dan bisnis olahraga atau industri olahraga itu sendiri. Jadi ada kutipan dari George Orwell yang secara singkatnya itu, olahraga yang serius itu tidak berhubungan dengan nilai-nilai fair play atau tandingan yang adil. Jadi Orwell itu mau mengatakan bahwa sebetulnya olahraga itu sendiri adalah sebuah bentuk perang tanpa senjata atau tanpa penembakan. Nah, hal ini yang ingin saya coba perjelas tentang aspek apa yang ingin kita olah dari olahraga dan apa yang ingin dicapai mereka yang menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam industri olahraga itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat apa sih sebetulnya olahraga itu, apa yang ingin diperoleh atau dicapai, ditanamkan dari olahraga itu, kalau saya mau memberi contoh yang paling dekat, walaupun tidak sama persis olahraganya ya, tapi momen ketika perlombaan 17 Agustusan itu sebetulnya yang lebih bisa dikatakan olahraga. Kenapa? Karena kalau perlombaan olahraga dalam satu kampung itu ya, 17 Agustusan, hadiahnya tidak seberapa. Apa yang ingin diperoleh itu kan sebuah aktivitas yang mempererat, menyemarakkan, ada guyup ya, rasa bersamaan di sana, tidak pada pencapaian prestasinya, tapi lebih pada kesemarakan ini tadi. Jadi kalau kita baca kutipan mensana in corpore sano ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini sebenarnya kan ungkapan bahwa baik tubuh, jasmani dan jiwa itu satu paket. Jadi mestinya kalau kita berolahraga benar, ya kan, olahraga itu membuat pikiran dan jiwa kita itu makin sehat. Nah ini kok malah sebaliknya. Jadi hal inilah yang ingin saya lebih perjelas. Supaya kita tidak terjebak pada hanya kepentingan industrinya saja, tapi kita sebenarnya punya misi dengan berolahraga itu sendiri. Ketika olahraga tersandera dengan banyak kepentingan, akhirnya apa? Bukan tubuh yang sehat, bukan jiwa yang kuat, duanya malah tidak dicapai. Tubuhnya tidak berfungsi, jatuh korban, dan orang makin tidak sehat pikirannya. Jadi di video ini saya akan lebih perjelas sisi pandang spiritualitas yang menjadi aspek bagaimana kita bisa menjadi lebih sadar dan akhirnya tidak terjebak pada kepentingan industri. Kemudian juga ini kan hal yang berulang-ulang, tragedi. Walaupun bukan dalam hal tawurannya ya, tapi ada unsur kekacauan, kekerasan dalam tandingan olahraga itu sendiri. Seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi memahami industri olahraga harus jeli karena itu berbeda 180 derajat dengan aktivitas olahraga itu sendiri. Bisa dikatakan olahraga itu sisi spiritualitasnya dan industri olahraga itu adalah sisi materialitasnya. Dan di dunia industri itu penuh persaingan dan bisa kadang kejam karena kebutuhan untuk bertahan dan memenangkan kompetisi ya, dalam persaingan usaha, bagaimana mencapai profit dan sebagainya. Contoh kasus seperti Lionel Messi ya, pemain nomor 1 ya kan. Ketika dia sudah tidak memenuhi ekspektasi dari kebutuhan industrinya ya dibuang oleh klubnya. Padahal dia pemain yang loyal dari awal, tidak pernah pindah klub. Jadi kalau dari kacamata saya sebetulnya Cristiano Ronaldo itu mungkin lebih sedikit smart dalam bagaimana dia menempatkan diri di tengah industri sepak bola. Meskipun kalau secara pencapaian Messi lebih unggul lah. Kemudian kalau kita kembali pada tahun 94 ada
penembakan pemain bola Andres Escobar kalau tidak salah. Ini salah seorang pemain Kolombia. Kolombia itu sedang dalam kondisi yang penuh generasi emasnya ya. Andres Escobar ini ditembak karena dia melakukan gol bunuh diri, dan yang menembak itu adalah orang yang terlibat dalam perjudian. Jadi seperti itulah sisi industri olahraga. Ada pemainnya, ada klubnya, ada federasinya, ada stasiun TV-nya, kemudian ada bandar judinya, ada supporternya. Semua punya kepentingan masing-masing. Setelah kejadian kemarin begitu mengagetkan, ini yang sering biasaan jadi di masyarakat kita. Reaksi pertama pasti perdebatan, saling menyalahkan. Kejadian yang lalu itu sebetulnya kode keras ya, ukuran bahwa kita gagal dalam pembangunan. Momentum olahraga, kemudian terjadi kericuhan, timbul jatuh korban. Ini menjadi petunjuk yang paling jelas. Beberapa minggu sebelumnya, masyarakat euforia dengan perkembangan timnas, lolos Piala Asia ya, di beberapa kategori umur ya, termasuk yang senior. Ini yang ingin saya katakan, pencapaian sebuah prestasi terkait dengan bangsa ya, ada aspek spiritualitasnya dan materialitasnya. Apa yang ditunjukkan beberapa minggu yang lalu yang masyarakat euforia itu baru menyentuh aspek materialitasnya. Jadi sekalipun kita itu naik ranking, mungkin nanti juara di level Asia Tenggara atau bisa juara di Asia, bahkan Piala Dunia pun, itu hanya prestasi untuk 11 orang yang bermain plus ofisial cadangan dan sebagainya. Kemudian berikutnya federasi. Hanya itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kejadian Kanjuruhan, di mana penonton itu adalah stakeholder yang paling banyak secara jumlah, artinya tidak ada efek pembangunannya. Jadi kita berhasil prestasi dalam level materinya, tidak dalam pembangunan karakter dan jiwa sebuah bangsa. Jadi ketika kita hanya fokus pada hal yang kecil, tapi tidak melihat efek secara keseluruhan dalam karakter jiwa penonton di sini yang puluhan ribu sampai jutaan, semua jadi tidak ada artinya. Apa yang terjadi di Kanjuruhan yang menimpa Arema dan Aremania itu hanya momentum saja terjadinya di Malang, Tema. Bibit-bibitnya kalau kita dengar setiap kali tandingan olahraga banyak masalah, kita jangan hanya fokus Arema, itu hanya momentum. Artinya bibitnya itu saya tidak hanya ingin menyampaikan ini pada Arema, tapi semua yang terlibat, nonton klub-klub lain, supaya sadar bahwa kapanpun yang terjadi di Kanjuruhan itu bisa jadi menimpa supporter atau penonton klub yang lain. Saya sempat melihat ada inisiatif perdamaian mengakhiri rivalitas, dan juga ada yang mensomasi sampai ke presiden, ada yang minta ketua umum mundur. Ini bentuk reaksi yang sudah biasa, tapi dari dulu masalah itu tidak selesai. Oke? Jadi saya ingin lebih dalam aspek lebih pada sisi spiritualitasnya. Kita itu sibuk mencari sosok yang salah, kambing hitam, siapa yang bertanggung jawab. Setelah dihukum, nanti terulang lagi, artinya kita belum menemukan solusi. Hanya berhenti pada sosok, tapi kita tidak mencari motif, tidak melihat secara luas, memperbaiki sistem. Jadi ya nanti bakal terulang lagi dengan faktor pemicu yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi kita mesti lebih dewasa, melihat apa yang perlu dirubah. Kalau siapa yang salah itu sudah biasa. Kemudian sekarang apa yang perlu dirubah? Bagaimana kita bisa lebih jeli melihat motif yang memicu apapun nanti timbul kejadian yang sama di Kanjuruhan. Tadi saya sudah coba tarik ulang pihak-pihak yang terlibat, kepentingan yang bermain dalam satu pertandingan itu. Ini yang saya ingin sampaikan dari aspek spiritualitas. Kita memahami tentang energi, ya kan? Motif itu bentuk energi dan tidak ada bentuknya. Ketika itu dikumpulkan dalam sebuah stadion, sudah ada benturan energi di sana, walaupun tidak terlihat, tapi itu sudah mempengaruhi, yang memicu bagaimana mekanisme kesadaran kita bekerja. Jadi mungkin lebih mudah kita coba nih telusur dari perdebatan yang sekarang pun masih berlanjut. Kejadian itu timbul karena
supporter tidak bisa menerima kekalahan. Tambah lagi ada rekor panjang memang tidak pernah kalah di kandang pada rival mereka. Kenapa tidak mau menerima kekalahan? Nah, ini kembali pada apa yang diungkapkan oleh George Orwell. Olahraga yang serius itu adalah perang tanpa penembakan. Jadi motif orang datang ke stadion melihat itu bisa dibaca. Apakah olahraganya seperti yang saya contohkan seperti momentum 17 Agustusan atau sudah dalam suasana perang rivalitas. Ini energi yang tidak nampak. Dan mengubah yang tidak nampak itu susah. Tidak semudah membentuk 11 tim yang bisa lolos Asia, tidak semudah memperbaiki infrastruktur, karena harus dari orang tersebut membuka wawasan dirinya untuk memperbaiki. Ya. Jadi rivalitas yang panjang ini membuat jejak ego, ya kan, yang ingin mereka lihat dalam tiap pertandingan, apalagi melawan rival. Level kesadaran mereka meletakkan bahwa harga diri muka mereka itu ada pada angka kemenangan. Nah, ini yang saya kembali perjelas bahwa cara kesadaran mereka itu mempersepsikan kesuksesan itu pada kemenangan. Harga diri mereka itu ada di kemenangan, bukan pada jiwa olahraga di mana ada keinginan satu sama lain berkompetisi untuk saling menyemarakkan dan berbagi kebahagiaan di sana. Ini jelas berbeda. Ketika orang sudah dalam suasana motifnya itu dipenuhi rivalitas, Orwell itu mengungkapkan itu seperti perang, ya kan? Karena sudah ada kebencian, ada naluri kebiadaban, sadis. Perang itu kan selalu ada motif saling membunuh dan itu tumpahkan pada tiap pertandingan. Ini yang menggerakkan secara alam bawah sadar. Jadi kalian itu bukan bertanding lagi, tapi berperang. Dan ketika ini selalu dipelihara, itu penyebab kita menjadi negara yang semakin mundur. Karena untuk bersaing di level global, kita sudah menghabiskan energi untuk bersaing di level istilahnya kita sendiri. Jadi bagaimana bangsa ini maju, itu dibentuk tercermin dalam momen yang kita sebagai ukuran kolektif ya. Setiap kali berkerumun, sepak bola itu yang mendatangkan kerumunan dan bagaimana perilaku ketika mereka menonton sepak bola itu ukuran. Konser musik kan, rusuh atau tidak, itu menjadi cerminan juga. Kemudian apalagi, besok kampanye, itu ukuran seberapa terbangun karakter atau jiwa dari masyarakat Indonesia secara kebanyakan. Motif yang melatar belakang ketika itu dominan bagaimana kita mengalahkan, itu sangat berbeda dengan bagaimana caranya kita memenangkan. Karena artinya ketika kita itu berpikir bagaimana memenangkan, itu lebih pada fokus ke diri. Jadi, kalau mengalahkan itu fokus ke musuh. Mereka yang berhasil itu yang pertama kali mengenal dirinya, mengontrol dirinya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, mereka tidak akan bisa mengontrol musuh. Jadi ini dasar-dasar kehidupan, bahwa tidak mungkin hidup itu tidak ada perbenturan, konflik. Jadi ini yang ditulis oleh Sun Tzu ya, seni perang. Semua ini perang. Jadi olahraga itu adalah bagaimana kita berperang secara bermartabat. Ini yang Orwell sudah sampaikan lewat ungkapannya. Permainan yang serius, olahraga yang serius, itu sudah sangat berbeda dengan olahraga yang sebenarnya. Karena itu adalah perang. Dan kalau kita tidak sadar, perang itu terjadi karena ada banyak kepentingan yang mereka membutuhkan momentum untuk memenuhi kepentingan dari semua saja yang terlibat dalam, ini baru dalam sekup sepak bola ya. Lalu berikutnya, alasan kemarin dari pihak supporter mengatakan bahwa mereka yang turun ke lapangan itu tidak berniat untuk membuat kericuhan, tapi polisi bereaksi anarkis. Nah, ini bentuk juga sebuah level kesadaran bahwa satu hal semua juga mungkin lebih tahu ya, apalagi di sepak bola. Aturan seorang supporter turun ke lapangan itu sudah dilarang. Ketika ada alasan, nggak ada niat untuk membuat kericuhan, bagaimana orang lain tahu itu? Ini kan ada dalam pikiran orang tersebut. Orang tersebut yang turun ke lapangan juga ego, tidak berpikir bahwa mereka berpeluang memprovokasi yang membahayakan tidak untuk dirinya, tapi mereka yang justru tidak turun ke lapangan. Wawasan dia hanya berpikir tentang mengungkapkan, entah itu nanti negatif atau positif, kita tidak tahu karena itu ada dalam kepala orang tersebut. Tapi artinya dia tidak sadar bahwa itu bisa memicu sebuah permasalahan atau bencana.
alasan berikutnya yang ramai itu, kalau tidak ada tembakan gas air mata, tidak akan terjadi tragedi itu. Ini kan baru kelanjutan karena ada yang turun. Cara aturan ya salah juga polisi. Ini juga sebuah bentuk kode keras. Kenapa? Kejadian ini sebetulnya kan ada kaitan bagaimana selama ini masyarakat umum itu sudah ada ketidakpercayaan pada polisi, apalagi dengan kasus Sambo kemarin. Ini yang saya katakan, kita perlu belajar motif-motif. Karena kalau kita tidak mengenali motif, kita tidak bersiap pada apapun yang mungkin terjadi. Jadi apakah polisi salah? Iya. Kalau aturannya memang mengatakan semacam itu, berarti itu. Tapi, kembali ke motif. Rangkaian sebelum peristiwa itu terjadi, di mana sudah terbiasa ada bentrok polisi dan supporter, melihat setiap kali perilaku itu media begitu anarkis dan membahayakan. Ini yang saya katakan setiap kali kalian meditasi, mengontrol ketakutan. Karena ketika orang sudah takut, sudah panik, yang bergerak itu level pikiran binatangnya. Jadi sekalipun nanti ketemu oknumnya, dijatuhi sanksi, Kapolresnya copot, tapi motif itu tidak dibawa ke dalam level kesadaran, nanti berikutnya ada pertandingan yang selalu rusuh. Ini yang ada di dalam alam bawah sadar yang memicu sebuah reaksi yang bisa saja melanggar aturan. Lalu berikutnya alasan yang menjadi penyebab kejadian itu adalah karena himbauan polisi untuk memajukan jam pertandingan ternyata diabaikan. Pihak televisi ada tetap keinginan menyelenggarakan itu di malam hari karena kepentingan iklan, kepentingan rating dan sebagainya. Apa yang salah di sini? Kita fokus ke motif. Jadi memang kita itu dibesarkan dalam sebuah sistem ekonomi yang penuh persaingan dan persaingannya itu keras. Bagaimana perusahaan tetap eksis, bisa menggaji, bisa mendapat untung, ya kan? Ketika sekarang banyak yang protes, jangan hanya memikirkan cuan, profit. Kembali rumus energi itu seberapa besar yang menekan, itu yang lebih mendominasi. Jadi ketika sistem itu begitu kuat menekan, level kesadaran kita itu tidak bekerja ketika kita sudah dalam kondisi tekanan yang sangat kuat. Karena secara insting kita itu harus bertahan hidup. Ini yang kemudian tidak melihat masalah itu secara luas. Sama tadi halnya ketika seorang penonton yang turun ke lapangan. Dia mungkin stres, tekanan hidupnya besar. Kalau mungkin dia adalah si anak-anak masih sekolah itu pun bebannya sekarang tambah berat. Jadi semuanya muara letupan energi dari tekanan sebuah sistem ekonomi yang membuat orang itu harus saya bertahan hidup dengan mengabaikan keselamatan orang, atau saya berpikir tentang keselamatan banyak orang, tapi ada kemungkinan saya tidak bertahan hidup. Lalu faktor berikutnya juga karena pencetakan tiket melebihi kapasitas. Ditambah lagi momentumnya adalah rivalitas pertandingan ya. Ada kepentingan untuk mengambil profit maksimal. Ini yang sama juga motif yang dilakukan oleh stasiun televisi. Ya karena tekanan ekonomi, tekanan kehidupan yang sekarang semakin keras. Semua berpikir dari keselamatannya masing-masing. Jadi siapapun sekarang yang disalahkan, entah panpel, entah stasiun televisi, entah supporter, entah federasi, kalian itu sama, hanya menjadi sebuah korban dari sistem ekonomi yang sangat keras. Jadi walaupun ada aturan, harusnya mencetak berapa kapasitas harus sekian persen dari total berapa, nggak lagi dipikirkan. Masalah penyelesaian ini nantinya, siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab, itu hanya menyentuh aspek materi. Kita itu dididik, dibiasakan untuk patuh, tapi tidak diberdayakan untuk sadar. Semua tinjauannya pada kepatuhan, ketakutan, taatan. Ini berbeda dengan orang sadar. Orang sadar itu bahkan tidak butuh aturan, karena dia bergerak dari wawasan sadarannya sendiri. Tidak perlu aturan itu dituliskan atau ada tercetak. Mereka sudah tahu bagaimana semestinya perilaku. Pendekatan secara kepatuhan ini yang kemudian karena orang tadi sudah berpikir tentang dominasi, hanya bersembunyi atas nama aturan, atas nama agama, apapun lah. Semua itu bisa manusia tahu. Apalagi kalau sudah ada korupsi, ada kolusi, justru malah aturan itu menjadi tameng. Lalu pemahaman kita kalau kita belajar spiritualitas, belajar meditasi, semua tentang energi. Dan energi itu kan hukumnya ya semakin banyak, semakin kuat. Ini hanya transaksi energi saja. Kerumunan itu adalah bentuk di mana terjadi transaksi energi. Maka orang-orang yang empat, yang empati, yang peka, itu
Itu ketika masuk misalnya satu stadion ya sudah ada nafsu, rivalitas, amarah. Itu sudah bisa dirasakan, ya kan. Ketika kita mulai punya wawasan apa yang terjadi setiap kali itu berkerumun, di situ berkumpul level energi dari misalnya di situ supporter kedua belah pihak. Ya kan? Kemudian ada yang mungkin berjudi, ada bandar judinya di situ juga. Itu sudah terjadi benturan dulu. Dan tekanan sistem, sama sistem ekonomi. Ya kan? Kemudian ini khususnya dalam persepak bolaan ada tuntutan untuk lebih profesional. Profesionalitas yang bisa diukur itu lebih mudah diperbaiki. Tapi yang secara mental ini yang sangat susah. Menghukum siapapun yang bersalah, kalau dasarnya hanya tadi dididik untuk kepatuhan itu mudah, udah ketemu asal ada yang bisa disalahkan atau yang memang benar-benar salah. Tapi tidak kemudian secara mudah atau instan mengubah level kesadaran. Ini butuh kebiasaan. Kita itu hanya sombong saja merasa manusia. Perilaku kita sebagai manusia itu juga tercermin setiap kali ada kerumunan ya. Jadi dari contoh yang kecil dari mulai masuk stadion, buang sampahnya benar atau tidak, kemudian merawat fasilitas stadion, itu belum sampai ke patuh, misalnya tidak melompat pagar pembatas dan sebagainya. Apa yang dilakukan Presiden misalnya perintah untuk audit semua lapangan, itu baru menyentuh aspek materinya saja. Mau dimodifikasi seperti apapun, perilaku orang itu kan tidak bisa diduga. Jadi jauh lebih penting bagaimana membangun wawasan secara pribadi ya. Kalau kita bicara spiritualitas, kita mengubah diri kita. Jangan kita itu biasa tergantung, oh kalau ada yang salah berarti pemimpinnya yang salah. Tidak, kalian dalam diri kalian itu ada jiwa kepemimpinan semua. Siapa dari kalian yang terpilih itu nanti menjadi pemimpin. Ini yang saya ingin jelaskan tentang kultus. Kultus itu yang membuat kita terjebak pada pemujaan di demokrasi lah. Seperti pemujaan fanatisme pada klub ini juga adalah sebuah bentuk kultus. Jadi mengharap perubahan entah itu dari lewat undang-undang atau lewat institusi, PSS-nya harus dirubah atau panpelnya diperbaiki, stasiun TV-nya. Itu kan apa yang ada di luar diri kita. Paling penting adalah setiap orang yang merubah itu sudah membentuk level energi, dan energi itu sudah berinteraksi tidak terikat ruang dan waktu. Kekuatan sosial media sekarang ini kan jadi punya peran penting. Kita itu bukan membentuk dengan menegakkan aturan, tapi membentuk dengan menginspirasi. Contoh Piala Dunia yang kapan penonton Jepang setelah selesai tidak langsung keluar membersihkan, itu sudah menginspirasi. Kita butuh contoh-contoh semacam itu. Dan manusia itu bukan penghafal, manusia itu peniru. Maka kerumunan supporter, ya kan, ekspresi mereka sampai ke logo, simbol, itu adalah bentuk bagaimana mereka ingin menyampaikan karakter support yang mereka berikan. Apakah karakter perang ya dianggap menakutkan atau sebaliknya. Walaupun ini relatif, logo buaya, logo singa, mungkin di Inggris pun juga logonya setan malah. Logo yang sama mengikuti perspektif karakter dari orang tersebut, memberikan arti. Ini ya sekedar saran, ada yang main yang berkomentar ganti logo. Ya keduanya bisa benar, ganti logo bisa memperbaiki atau ubah wawasan bisa mengubah perspektif pada apa yang dicitrakan dari logo tersebut. Oke, jadi karena channel saya itu tentang spiritualitas secara lebih luas, dari sisi aspek spiritualitasnya, tentang wawasan kesadaran kita, bahwa siapapun dan dimanapun ini bisa terjadi lagi. Walaupun sudah ada yang dihukum, sudah diubah aturannya, kembali ke wawasan kesadaran. Kita bicara tentang motif, dan motif itu dibentuk dari sistem yang sudah ada. Olahraga itu adalah satu hal yang memegang peranan tanpa disadari. Tapi kita itu menjajah bangsa sendiri. Orang tua kalau anaknya jadi atlet itu mereka nggak bangga kok kamu mau hidup seperti apa besok. Kalau anaknya jadi seniman mereka juga tidak bangga. Jadi orang tua itu tanpa sadar menciptakan kelas perbudakan, mencetak keturunannya untuk menjadi individu-individu yang di kelas kedua. Jadi ini cerminan bahwa ketika bangsa itu tidak seimbang dalam komposisinya, tidak semua harus jadi seniman, tidak semua harus jadi olahragawan supaya baik, tidak. Tapi prestasi yang berimbang dalam seni, budaya, dan olahraga itu menjadi cermin kesadaran kolektif. Kita itu haus prestasi, ya kan?
karena ego. Kita tuh butuh melihat timnas itu berprestasi. Ini ada sebuah bentuk kebutuhan sebetulnya secara insting ya. Kita itu reptil, butuh dominasi. Hanya saja ketika kita tidak sadar, kita itu dijebak pada situasi yang justru kita pengennya cepet-cepet, tapi kita menciptakan lubang. Ketika sudah mau sampai justru jatuh ke lubang. Mengulang lagi dari awal. Kalau kita perhatikan prestasi timnas ketika masih usia belia sampai usia 20-an itu masih bagus. Tapi ketika sudah lebih dari itu, sudah masuk ke liga profesional, menjadi berbeda. Kita tidak lagi mampu bersaing. Ini adalah sebuah indikator. Ketika kita belum masuk dalam situasi persaingan, tekanan karena sistem, secara spirit kalian itu bebas. Fokus kalian adalah bagaimana kalian berprestasi. Tapi ketika sudah masuk industri, itu mengikuti siapa yang berperan di sana. Nah, tekanan, ya kan, akhirnya kena suap. Jadi ini yang makin memperburuk supaya bisa anaknya masuk ke tim suap. Akhirnya terjadi persaingan tidak sehat. Akhirnya timbul emosi. Ini akhirnya terakumulasi dan tersampaikan tidak pas hanya sepak bola saja. Pas asal ada kerumunan, memori-memori bawah sadar ini nanti akan meletup. Bagaimana kita mengubah sistem? Harus orangnya dulu punya wawasan tentang perubahan. Jadi peristiwa Kanjuruhan itu saya katakan semua adalah korban dari satu sistem. Tapi sistem itu bisa berubah, bisa diubah, mengikuti kesadaran setiap stakeholder. Ketika siapapun di sini mencoba membela kepentingannya, sekarang mau somasi ya, bela bahwa ini karena ada gas air mata atau apapun, kalian berpikir hanya dalam kepentingan diri kalian. Tidak berpikir secara luas. Aspek nilai-nilai spiritualitas itu kita belajar tentang proses. Karena kebenaran itu adalah sebuah proses pencarian tanpa akhir. Bagaimana kita menyempurnakan diri itu adalah sebuah perjalanan panjang. Bagaimana sekarang kita mengubah secara mentalitas, ya kan? Bahwa harga diri kita, muka kita itu bukan pada aspek materi tentang kemenangan. Itu akan sangat berefek banyak secara keseluruhan, secara wawasan kesadaran. Ketika kita terjebak pada kepentingan, kita hanya fokus berperang bagaimana dengan cara apapun memenangkan, karena kita merasa bahwa harga diri kita itu ukurannya kemenangan. Kalah bermartabat itu lebih baik karena kita membangun sebuah hal yang akan menjadi lebih baik ke depannya. Ini karena kita itu semakin maju, semakin semua cepat, semakin pengennya instan. Di perilaku-perilaku kecil yang instan, memotong proses, itu juga merusak. Dalam liga yang sekarang itu pun klub-klub siluman, karena ada penyandang dana, akhirnya menjadi naik kasta, itu juga merusak. Demikian pula, siapapun, misalnya sekarang sudah eranya YouTube, kan? Mereka yang punya channel tentang bola Indonesia misalnya, judul yang membuat rivalitas, berbau clickbait, ya kan? Jadi memang membuat orang hanya banyak menonton. Kalian dapat AdSense, iya, tapi perlahan kalian sebetulnya ikut terlibat dalam menciptakan tragedi berikutnya. Ya, jadi semua sadar pada kepentingan dan motif yang istilahnya sekarang melatar belakang setiap peristiwa yang terjadi. Kita tidak bicara tentang institusinya, tentang langkah politik dan sebagainya. Kembali ke diri sendiri. Ini spiritualitas. Sampai di sini video ini. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share. Semoga ke depan kita bisa melihat sepak bola itu seperti ketika kita merayakan 17 Agustusan. Meriah, senang, tidak ada amarah, baik yang menang, baik yang kalah. Terima kasih sudah melihat video ini. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.